Travelers, di pagi hari yang begitu cerah ini, saya menyempatkan diri melihat langsung aktivitas masyarakat nelayan yang menjadi mayoritas mata pencarian di Kota Baru. Inilah pasar ikan Kemakmuran. Sesampainya di sana, suasana bongkar muat dan jual beli ikan begitu riuh. Kehidupan nelayan dan pasar ikan di pagi hari memang tak terpisahkan. Tampak sebagian pedagang ikan menanti kapal nelayan kembali ke daratan. Ada pula yang selalu semangat memikul atau mendorong gerobak penuh ikan dari mereka yang baru tiba dari melaut sejak malam harinya. Tak hanya nelayan, daerah pesisir juga merupakan surga bagi para penderes nira yang menggantungkan hidupnya dari gula aren. Sebagian warga di Kota Baru pun juga menjadi petani aren. Gula aren diproduksi dengan cara yang masih sangat tradisional. Saya sempat menjumpai Puan Bahar yang sehari-harinya menderes nira sekaligus pembuat gula aren. Mata pencaharian lainnya bagi warga yang bukan tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah memproduksi gula aren. Nah, kegiatan ini bisa juga menjadi destinasi wisata bagi Anda travelers yang suka ataupun penasaran dengan aktivitas dari warga lokal. Karena tidak hanya melihat, tapi kita juga bisa ikut dalam proses pembuatan gula aren ini. Nah, saat ini prosesnya adalah setelah nira dikumpulkan dari pohon, setelah itu dimasukkan ke dalam wajan dan kemudian dimasak menggunakan tungku tradisional, dan ini harus diaduk terus-menerus ya Pak, selama berjam-jam sampai mau diangkat ini. Sampai mengental seperti ini, sudah mengental. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan beberapa menit. Setelah itu gula aren pun siap untuk dijual. Berkunjung ke Kota Baru rasanya tidak lengkap apabila belum menyambangi salah satu kampung tradisional suku Bajau. Saya senang sekali nih dapat kesempatan pergi ke kampung suku Bajau di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Lebih dari 8.000 jumlah penduduk tinggal di Desa Rampa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Di sini, saya melihat berbagai kearifan lokal dan kegiatan yang dilakukan oleh warga suku Bajau sama. Salah satu suku yang paling banyak tersebar di wilayah kepulauan adalah suku Bajau. Nah, beruntung saat ini saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi salah satu kampung Bajau yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ternyata ramai dan juga luas banget kampungnya. Saya akan mengajak Anda, travelers, untuk mengunjungi dan melihat bagaimana aktivitas sore di Kampung Bajau, Kalimantan Selatan ini. Tapi saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh seorang guide, yaitu Bang Fitri. Ya. Bang, langsung aja yuk ajak saya untuk muter-muter lihat di Kampung Bajau ini. Ayo kita. Langsung aja Bang. Bang, tapi sebetulnya apa sih yang menjadi daya tarik dari wisatawan untuk berkunjung di sini? Karena di sini Kota Baru ini beda dengan kabupaten lain ada di Kalimantan Selatan. Kita ada 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Suku Bajau ini cuma ada di Kabupaten Kota Baru, sehingga merupakan daya tarik sendiri bagi masyarakat luar. Keunikannya mereka ini mempunyai suatu ritual upacara adat selamatan laut yang biasa mereka laksanakan 1 tahun sekali. Uniknya ada kan kepala adat itu namanya Sandro. Sandro itu begitu menancapkan seperti bambu ancak, dikasih air, areal ancak ini semua air itu jadi tawar semua. Mereka pada lompat ke laut untuk mengambil air itu, cuma sekian menit air itu diharapkan menjadi penawar kesembuhan, kesehatan dan macam-macam bagi mereka. Itu uniknya di sini. Memang suku Bajau itu warganya lebih banyak tinggal di atas laut begini. Iya. Mereka aktivitas harian, hari-hari mereka ya hampir mayoritas semuanya lah 100% itu mereka di laut. Ya kalau sore seperti kita lihat tadi, ibu-ibu tadi kan, mereka aktivitas di depan rumah, anak-anak ramai apa segala. Mungkin Bercengkrama seperti bercengkrama, gitu ya, Oke. benar-benar. Menarik banget sih Bang. Iya. Masyarakat suku Bajau memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari laut dan tinggal di rumah-rumah pangkuk dengan dinding yang terbuat dari kayu. Begitupun juga dengan lantai rumah penduduk suku Bajau yang seluruhnya terbuat dari bahan papan kayu sehingga kokoh untuk dipijak.
Beberapa di antaranya tampak ibu-ibu yang sedang menjemur ikan hasil tangkapan untuk dijadikan ikan asin yang juga siap untuk dijual ke pasar tradisional sekitar. Sungguh pengalaman yang seru bisa singgah di desa ini karena hampir setiap aspek kehidupan masyarakat yang saya temui berhubungan dengan kehidupan laut. Karena tinggal di perairan laut, kegiatan sehari-hari suku Bajau didukung oleh transportasi air berupa perahu. Perahu-perahu biasanya terparkir di pelataran rumah mereka. Selain sebagai alat transportasi, perahu-perahu juga digunakan oleh masyarakat suku Bajau untuk mencari nafkah. Usai memancing ikan di laut, aktivitas warga di Kampung Bajau ramai sekali. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh suku Bajau. Apabila beruntung, Anda bisa juga menjumpai upacara adat suku Bajau sama dengan tradisi yang mereka miliki. Sore hari, sembari berjalan menuju jembatan baru di Kampung Bajau ini, dari kejauhan terdengar lirik suara nyanyian dan musik tradisional masyarakat Bajau. Kesenian suku Bajau merupakan bagian dari warisan yang menjadi salah satu perhatian. Seperti misalnya musik alahai yang merupakan musik tradisional suku Bajau sama di desa Rampa ini. Senandung alahai yang dipopulerkan oleh Muhtar Wangi menggunakan alat musik panting ini biasanya dinyanyikan untuk menemani saat mencari ikan. Inilah yang menjadi suatu hiburan bagi setiap tamu yang berkunjung. Seru sekali pengalaman saya hari ini di Kampung Bajau yang ditutup dengan alunan merdu lagu dan musik tradisional yang merdu. Begitu banyak hal menarik yang tentu saja dapat dikemas menjadi objek wisata yang menarik. Setelah ini, saya akan ajak travelers untuk melihat keindahan wisata pantai yang dimiliki oleh Kota Baru. Sesaat lagi, tetap di Journey Way to Explore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.